Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadza rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Para bapak ibu jamaah yang sangat saya hormati, yang paling baik dan terbaik, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita memasuki malam ke-12 ya. Sudah 11 hari ibadah saum kita tunaikan. Dengan harapan mudah-mudahan ibadah saum dan rangkaian ibadah yang lainnya semoga diterima oleh Allah SWT. Amin. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya, termasuk jamaah yang hadir di masjid yang mulia ini. Amin. Para bapak ibu yang saya hormati, kepada anak-anak biasanya suka minta judul. Pak, judulnya apa? Ramadan dan pintu-pintu ampunan. Para jemaah yang bahagia, ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah yang berbunyi, Syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itkum minan nar. Yang artinya, bulan suci Ramadan itu awalnya Allah menurunkan rahmah, pertengahannya Allah memberikan ampunan, dan akhirnya insya Allah akan dibebaskan dari api neraka. Biasanya yang dibebaskan dari api neraka yang ibadahnya bertepatan dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibebaskan. Nah, berdasarkan hadis ini, Rasulullah memberikan keutamaan Ramadan dalam 3 tahap. Tahap yang pertama, 10 hari yang pertama Allah memberikan rahmat. Nah, kita ini malam ini masuki 10 hari tahap kedua. Allah memberikan ampunan. Dan insya Allah kalau kita dipanjangkan umur, 10 hari tahap ketiga Allah akan berikan kebebasan dari api neraka. Yang akan saya sampaikan pada malam ini yang kedua. Jadi kita masuki 10 hari tahap kedua, Allah memberikan bingkisan yang dikemas dalam bentuk ampunan. Ya, makanya Ramadan tahun ini datang dan hadir di tengah-tengah kita, memberikan ruang dan waktu kepada hamba-hamba Allah yang beriman ini untuk membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Ini Ramadan tempatnya untuk membersihkan diri. Ini Ramadan tempatnya untuk bertobat. Jadi momen untuk bertobat di Ramadan. Karena ada dalam suatu hadis, kullu bani Adam khotiun.
Semua anak Adam ini pendosa. Ya. Wa khairul khati'ina tawabun, dan sebaik-baiknya orang yang berdosa, sebaik-baiknya yang bersalah, yang bertobat. Makanya di Ramadan ini adalah momen yang paling baik untuk bertobat. Ada 4 pintu. Saya baca dalam risalah Ramadan. Pintu yang pertama berbunyi, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang saum, yang puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan serta mengharap pahala dari Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang terdahulu. Itu dosa-dosa yang terdahulu yang sudah kita lakukan, Allah mengampuni. Tuh, makanya barang siapa yang saum itu, barang siapa yang puasa, makanya saumnya mari kita ikuti tuntunan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Tuh, ada tuntunannya. Kalau sahur, Rasulullah memberikan contoh diakhirkan kira-kira 30 menit menjelang subuh baru sahur supaya nanti siangnya tidak lapar. Tuh, karena ibadah dalam Islam itu manusiawi. Nanti bukanya segerakan. Itu tuntunan. Rasulullah memberikan contoh. Ya, begitu ada kumandang adzan, ya, menandakan waktu maghrib, waktu saum sudah siap untuk berbuka, lakukanlah. Rasulullah memberikan tuntunan dengan yang manis-manis, minimal ini apa? Kurma. Tuh, jangan sampai saya sih masih kuat, nanti ajalah. Itu bukannya mengikuti sunnah Rasul, justru menyalahi, makruh katanya itu, dibenci. Tuh, jadi pintu ampunan yang Allah berikan kepada orang yang saum. Pintu yang kedua, man qoma. Tuh, kalau tadi man soma, man qoma Ramadana tuh. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan sholat pada bulan Ramadan ini, tarawih nih, man qoma Ramadan. Ya, barang siapa menunaikan sholat tarawih di bulan suci Ramadan atau sholat lail, ya, dengan penuh keimanan dan keikhlasan serta mengharap pahala dari Allah, makanya tarawihnya istiqomah, ya, terus sampai dari awal sampai akhir. Itu pintu yang kedua. Ampunan yang ketiga Allah akan berikan kepada, nih bunyi hadisnya, man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya bertepatan dengan Lailatul Qadar, Allah juga akan memberikan ampunan. Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Makanya nanti intai, cari. Karena menurut sebagian para ulama dan juga ada hadis, Lailatul Qadar itu akan turun di 10 hari terakhir. Makanya ada yang mengatakan setiap malam ganjil, sudahlah kita jangan malam ganjil, pokoknya dari 21 sampai akhir sudah kita intai. Orang lain tidur, kita itikaf di masjid, berdoa dan lain sebagainya. Itu Allah akan berikan ampunan. Bahkan ibadah di Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 94 tahun kurang lebih. Jadi kalau ibadah pada waktu itu pahalanya sama dengan
kita ibadah 94 tahun. Ya, jadi jangan sampai dari awal kita rajin taraweh, ya sementara pas akhir males. Ini godaan biasanya. Ya, makanya harus dihadapi dengan tegar kita. Pokoknya halangan apapun saya harus tamat tuntas sampai akhir. Ya, kita semua. Dan pintu yang keempat para jemaah yang berbunyi hadisnya nih, saya bacakan. Waman patoro bihi iman kana magfiratan lidunubihi wa idkun raqabatin minan nar. Tuh. Barang siapa yang berikan iftar itu makan. Di bulan suci Ramadan ini fihi tuh di dalamnya, maksudnya di dalam bulan suci Ramadan. Iman kepada orang yang saum tuh. Ya, entah memberikan tajil, entah memberikan sedekah, entah memberikan apa. Pokoknya lah, berikan makan terutama. Makanya saya salut ini di DKM ini menampung jamaah yang memberikan tajil atau makan dan sebagainya. Dan memang kita berikan. Makanya ini Fastabiqul Khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Terutama kepada mereka-mereka yang the have, yang punya, orang kaya, ya. Nah, para jemaah, 4 pintu itulah Allah akan berikan ampunan. Makanya tolong istighfar tuh yang pernah saya sampaikan, ya, rutin tuh. Dalam rangka membersihkan diri dari dosa dan jadi optimis, husnudzon kepada Allah, dan Allah berjanji. Ya, seberat apapun yang pernah saya sampaikan, seberat apapun dosa kita dan sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, mari kita bersihkan. Mari kita bertobat. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu aja para jemaah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi bibir kita harus senantiasa istighfar, memohon ampun kepada Allah. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah mengampuninya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.